Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desvianti Ramadhani. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan mengenai asuransi kebakaran. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah pengertian dari asuransi kebakaran. Yang kedua itu ada objek pertanggungan serta yang dikecualikan. Yang ketiga ada syarat umum. Yang keempat ada klausa tertanggung. Klausa kewajiban tertanggung maksud saya. Yang terakhir itu ada endorsement. Nah, mari kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian dari asuransi kebakaran. Nah, sebagaimana kita ketahui, kebakaran itu adalah suatu kejadian yang dapat merugikan satu pihak. Jadi asuransi kebakaran ini adalah asuransi yang menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh kebakaran dari harta yang ditanggung. Nah, seperti peledakan, kejatuhan pesawat udara ataupun sambaran petir. Nah, poin yang kedua itu ada objek pertanggungan. Nah, di sini objek pertanggungan itu terbagi dua, yaitu berdasarkan konstruksi dan penggunaannya. Yang berdasarkan konstruksi ini seperti konstruksi beton dengan atap keras maupun lunak, seng, kayu, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu berdasarkan penggunaan. Nah, berdasarkan penggunaan ini seperti rumah tempat kita tinggal, pabrik, hotel-hotel, pertokoan, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dikecualikannya di sini, yang pertama itu ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, yang secara tidak langsung. Nah, yang secara tidak langsung ini seperti self combustion atau short circuit atau inherent voice. Yang kedua itu ada seperti pencurian atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diasuransikan. Itu yang berdasarkan secara langsung. Nah, bagaimana dengan yang secara tidak langsung? Nah, yang secara tidak langsung ini tuh seperti kesengajaan tertanggung, kebakaran hutan, semak atau alang-alang, perang maupun reaksi nuklir. Nah, selanjutnya ini ada beberapa syarat yang berlaku dalam penutupan asuransi kebakaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu syarat umum yang meliputi yang pertama itu ada pembayaran premi pasal 257 KUHD, yaitu yang terdiri dari yang pertama itu ada pertanggungan lain, beritahu pihak penanggung dan sebaliknya. Yang kedua itu ada perubahan risiko. Yang ketiga itu pindah tangan dan pindah tempat. Yang keempat, kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan. Nah, yang kelima itu laporan kerugian. Nah, yang keenam itu ada perhitungan ganti rugi. Yang ketujuh itu ada kerugian atas barang. Yang kedelapan itu ganti rugi pertanggungan rangkap. Yang kesembilan itu ada pertanggungan di bawah harga. Nah, selanjutnya laporan tidak benar. Yang pertama tadi ada pembayaran premi pasal 257 KUHD, yang kedua itu ada laporan tidak benar. Nah, ini yang terdiri dari itu taksiran harga dalam hal kerugian, biaya yang mendapatkan penggantian, sisa barang, pembayaran klaim, prinsip subrogasi, pemulihan, jumlah pertanggungan, pengembalian premi, penyelesaian perselisihan, dan lain-lainnya. Nah, mari kita masuk ke poin yang keempat, yaitu klausa kewajiban tertanggung. Nah, di klausa kewajiban tertanggung ini ada dua klausa kewajiban tertanggung yang merupakan persyaratan berlakunya ketentuan dalam asuransi kebakaran, yaitu yang pertama ada kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan gudang. Nah, kewajiban ini maksudnya itu kewajiban ini sangat berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan gudang, siapa yang memiliki gudang tersebut. Nah, yang kedua mengenai penyimpanan barang-barang bahaya terhadap api. Nah, di sini ada poin pentingnya, yaitu jika tertanggung melakukan penyimpangan atas ketentuan-ketentuan di atas, maka polis batal tanpa memberitahukan lebih dahulu oleh penanggung dan tanpa pengembalian premi. Nah, poin terakhirnya yaitu poin 5, yaitu ada endorsement. Nah, endorsement ini terdiri dari dua, yaitu endorsement kerusuhan dan endorsement hura-hura.
mari kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu endorsement kerusuhan. Nah, endorsement kerusuhan ini jika dikehendaki tertanggung bisa melekat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Yaitu perluasan atau endorsement ini meliputi pelindungan kerugian, harta ataupun kepentingan. Karena yang pertama itu ada kerusakan. Kerusakan ini minimal oleh 12 orang jika belum dapat dikategorikan sebagai huru-hara. Nah, yang kedua itu ada pemogokkan atau minimal oleh 12 pekerja atau separuh pekerja jika jumlah semua pekerja kurang dari 24. Yang ketiga itu ada penghalangan pekerja. Di sini oleh 12 pekerja atau separuhnya jika jumlah total pekerja kurang dari 24. Nah, yang keempat itu ada perbuatan jahat, yang kelima itu ada pencegahan, dan yang keenam itu ada penjarahan yang terjadi selama kerusakan. Nah, poin yang kedua itu endorsement hura-hura. Nah, endorsement hura ini apa sih? Nah, endorsement hura-hura ini adalah perluasan jaminan yang mencakup resiko yang timbul karena terjadinya huru-hara. Perluasan jaminan di sini meliputi kerugian yang disebabkan yang pertama kerusakan, kedua pemogokan, ketiga penghalangan kerja, yang keempat perbuatan jahat, yang kelima terorisme, yang keenam sabotase, yang ketujuh huru-hara, yang kedelapan pembangkitan rakyat, yang ke-9 revolusi, yang ke-6 maksud saya yang ke-10 makar, yang ke-11 pencegahan, yang terakhir yaitu penjarahan selama kerusakan atau huru-hara. Nah, sekian penjelasan mengenai asuransi kebakaran dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.